Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Para ustazah dan santriwati, para pembina pondok pesantren PPTQ Al-Furqan yang saya cintai karena Allah di Magelang. Hari ini insyaallah kita akan belajar bersama tentang sebuah tema, yakni menyiapkan mental, spiritual, dan fisik dalam menyambut bulan Ramadan bagi para penghafal Al-Quran. Panjang sekali ya judulnya ya. Tapi tidak apa-apa, ini permintaan dari salah satu pengurus pondok pesantren Al-Furqan. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Tadi judulnya apa? Menyiapkan mental, spiritual, fisik dalam menyambut bulan Ramadan bagi para penghafal Al-Quran. Masya Allah. Coba Ustazah tanya dulu. Ini yang hadir di sini yang sedang menghafalkan Al-Quran boleh angkat tangan. Entah itu sudah hafal atau lagi proses. Masya Allah. Yang lain yang nggak angkat tangan? Masya Allah. Semua ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ketahuilah wahai anak-anakku, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk menghafal Al-Quran, untuk memurojaah Al-Quran, itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua hamba-hamba Allah yang ada di buminya Allah diberikan kesempatan untuk dekat dengan Al-Quran. Kita yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai hamba-hambanya yang terus berjuang untuk menghafal Al-Quran, berjuang untuk murojaah Al-Quran. Ini adalah sebuah kenikmatan yang banyak diidam-idamkan oleh banyak orang di luar sana. Dan memurojaah Al-Quran, duduk bersama Al-Quran itu adalah tugas kita sepanjang hidup. Jadi nanti kalau akhwati fillah sudah selesai dari pondok ini, bukan lantas berhenti untuk dekat dengan Al-Quran, bukan lantas berhenti untuk memurojaah Al-Quran. Bergabunglah bersama halaqah-halaqah Quran yang ada. Kalaupun offline belum memungkinkan, maka hari ini sudah banyak halaqah-halaqah online yang memberikan kepada kita fasilitas untuk kita bisa memurojaah Al-Quran. Dan Ramadan serta Al-Quran itu adalah dua sahabat sejati yang tidak bisa dipisahkan. Karena sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Subhanallah.
Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan bulan Ramadan adalah bulan spesial. Allah jadikan bulan yang istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. 1 tahun Allah jadikan di dalam masa atau waktu ini ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan Allah spesialkan, Allah istimewakan 1 bulan, yakni bulan Ramadan. Kenapa Allah istimewakan bulan Ramadan? Jawabannya apa? Ayo. Kenapa Allah istimewakan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ahsantunna, Masya Allah. Kenapa Allah muliakan Makkah, tempat yang paling istimewa di muka bumi ini, teman-teman? Kenapa Allah istimewakan Makkah menjadi salah satu tempat istimewa yang ada di buminya Allah? Kenapa? Karena kota Mekah Allah pilih sebagai tempat diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan di kota Mekah, ya. Dan kenapa Allah spesialkan Jibril alaihi salam dibandingkan dengan malaikat-malaikat lainnya? Karena Al-Quran diturunkan melewati malaikat Jibril. Ahsantunna. Dan kenapa Allah pilih antunna semuanya sebagai hamba Allah yang dekat bersama Al-Quran? Karena Allah sayang kepada antunna semuanya. Allah itu tidak akan menjadikan kalian orang yang dekat dengan Al-Quran kalau Allah tidak sayang. Allah istimewakan antunna semuanya duduk di pondok ini, teman-teman, akhwati fillah, karena Allah ingin berbuat baik kepada kalian semuanya. Maka bersyukurlah kepada Allah Zat yang maha baik, yang telah memberikan keistimewaan untuk kalian semuanya, untuk antunna semuanya. Dan kita seharusnya sebagai muslimah yang berusaha dekat dengan Al-Quran, hendaklah terus berjuang bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, serta mengamalkan Al-Qurannya itu sendiri. Kenapa? Karena bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan menambah kualitas ibadah. Apalagi di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kalau teman-teman akhwati fillah setiap hari membaca Al-Quran 3 juz, 4 juz di bulan Ramadan ditambah. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Teman-teman, Imam Syafi'i, siapa yang tahu Imam Syafi'i? Tahu, kenal di mana? Namanya siapa coba kalau kenal? Ayo, namanya Imam Syafi'i. Siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir di mana? Ayo, lahir di Mekah? Bukan. Lahir di Gaza, Palestina. Beliau lama belajar di mana? Ya, ada yang bilang di Mekah, ada yang bilang di Madinah. Kedua-duanya benar, ya. Karena memang Imam Syafi'i pernah di Mekah dan pernah di Madinah. Beliau adalah muridnya siapa? Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Syafi'i, teman-teman, setiap Ramadan beliau memfokuskan diri beliau untuk membaca Al-Quran. Beliau menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali hataman. Masya Allah. Sehari berapa kali hataman? 2. Berarti 1 bulan Ramadan berapa kali hataman? 60. Coba tanya pada diri kita masing-masing. Tahun kemarin ya, Ramadan kemarin, berapa kali hataman? 1. Berapa lagi? 2. Berapa lagi? 3. Berapa lagi?
4. Berapa lagi? Ada yang bilang 5. Alhamdulillah. Ada lagi? 6. Ada 6? Belum ada. Ya insya Allah saufa. Ya insya Allah nanti bulan Ramadan ini targetnya ya teman-teman semuanya insya Allah ditingkatkan kembali. Ya Imam Syafi'i 60 hataman insya Allah antunna karena masih muda-muda, masya Allah masih kuat fisiknya. Ya, anak muda itu kuat fisiknya, masya Allah. Sehari insya Allah biiznillahi ta'ala teman-teman membaca Al-Quran, murojaah Al-Quran 10 juz. Berarti berapa kali hataman? 3 hari sekali hataman. Kalau 3 hari sekali hataman, 1 bulan berapa kali hataman? 10. Kira-kira bagi penghafal Al-Quran 10 juz membaca murojaah itu kira-kira ringan apa berat? Masya Allah ringan katanya. Masya Allah. Nih 10 juz membaca Al-Quran bagi yang sudah Masya Allah lancar membaca Al-Quran itu tidak lebih dari 3 jam. Ya 10 juz kurang dari 3 jam. Sekarang teman-teman semuanya kalau ngobrol sama sesama santriwati 1 jam itu lama atau sebentar? Sebentar, 1 jam loh ya, sebentar. Kalau buat baca Al-Quran 1 jam dapat berapa juz? Bacanya yang cepat, bukan yang lambat. Kira-kira dapat berapa? 3. Masya Allah. 3 juz berat rasanya baca Al-Quran dalam waktu 1 jam. Tapi untuk ngobrol kesana kemari 1 jam rasanya lewat gitu ya. Maka dari itu teman-teman kita harus menyiapkan hati kita. Tulis. Jadi yang perlu disiapkan mental pertama adalah menyiapkan hati sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Bagaimana caranya Ustazah? Ya, tipsnya seperti apa? Yang pertama, meluruskan niat. Nah ini penting nih. Jauh-jauh hari kita menata hati kita. Nanti kalau Allah pertemukan saya dengan bulan Ramadan, kemudian Allah berikan taufik kepada saya untuk membaca Al-Quran, untuk dekat dengan Al-Quran, untuk siapa saya membaca Al-Quran. Itu tanya. Kalau seandainya di dalam hati sudah ada jawabannya, tidaklah saya memurojaah Al-Quran, tidaklah saya membaca Al-Quran, tidaklah saya mentadaburi Al-Quran kecuali ingin mencari ridhonya Allah, bagus, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya misalnya di dalam hati masih ada keinginan untuk dilihat oleh musyrifah, misalnya di dalam hati ada keinginan hanya untuk mengisi buku mutabaah dan nanti akan dilihat oleh para ustazah, itu niat yang salah. Ya, jadi niat-niat yang seperti ini hendaklah diluruskan. Kenapa? Karena kalau kita jujur sama Allah, semua yang kita lakukan dari berbagai macam amal solih lillahi ta'ala hanya untuk mencari ridhonya Allah, maka Allah akan bantu kita. Allah akan merealisasikan cita-cita kita. Cita-cita kita, target kita di bulan Ramadan ingin membaca Al-Quran sehari 10 juz misalnya. Maka insya Allah biiznillahi ta'ala, atas izin Allah, bi'aunillahi ta'ala, atas pertolongan dari Allah, maka Allah mudahkan kita untuk membaca Al-Quran 10 juz. Ustazah, caranya gimana 10 juz? Apa duduk aja 10 juz gitu ya, 2 jam. Caranya teman-teman cicil ya. Caranya itu ndak sekali duduk tapi dicicil. Gimana caranya? Teman-teman habis subuh ya baca 2 juz. Kalau di pondok pesantren Al-Furqan habis subuh Ramadan santriwati ngapain? Halakoh. Halakohnya berarti menghafal ya?
Nah, boleh nanti setelah halaqah apa kan nggak ada sarapan? Oh, masih ada sekolah ya? Nggak libur ya? Oh, baiklah. Berarti nanti di sesi misalnya di tengah-tengah halaqah kan menghafalnya, hafalan Al-Qur'annya, menghafal persiapannya sudah dari sebelum subuh. Iya nggak teman-teman? Bangun jam berapa bangun? Jam 3. Jam 3 itu ngapain? Langsung sholat. Mandi, ya, antri ya. Kalau di Al-Furqan ini antri atau langsung satu-satu kamar mandinya per orang? Oh, antri. Oh iya. Saya kira punya kamar mandi satu-satu, ya antri. Sama berarti kayak ustadzah zaman dulu. Ya, ustadzah zaman dulu man ba'daki gitu kan? Oh, dibilang man ba'daki fulana sampai kita nyari orangnya mana? Ya, itu nggak boleh itu. Ya. Kalau di sini sama nggak? Oh, ana ba'daki ya, ana ba'daki. Ya, kalau dulu begitu. Ya, kita yang sudah di depan kamar mandi ternyata antriannya panjang sampai 10 gitu ya. Yang antrian keberapa masih tidur anaknya. Ya, antrinya dari kapan? Dari malam hari gitu ya. Dan itu alhamdulillah di Pondok Ustadzah sudah nggak boleh zaman dahulu. Jadi yang antri itu harus di depan kamar mandi ya. Itu insya Allah lebih baik. Ya. Atau yang antri dia harus siap ya. Dan subhanallah teman-teman ingat ya. Kalau kalian merasa lelah untuk antri di kamar mandi, maka nikmatilah. Karena itu akan menjadi sebuah kenangan. Ya, sekarang ustadzah sudah berumah tangga, alhamdulillah ada kamar mandi. Ya, nggak antri lagi. Ya, mau ke kamar mandi langsung ke kamar mandi. Ya, alhamdulillah. Tapi antri itu jadi sebuah hal yang dirindukan gitu loh. Masya Allah ya dulu, Masya Allah sabarnya kita antri ke kamar mandi itu luar biasa. Gitu. Kalau sekarang suruh antri sama anak-anak, ayo cepet-cepetan gitu ya, Masya Allah. Jadi nikmatilah. Jangan ada dikeluh kesahkan, sudah dinikmati saja. Ya. Kenapa? Karena momen atau kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Kalau anak-anakku sudah keluar dari pondok pesantren, maka cerita yang ada di pondok ini akan menjadi sebuah kenangan, gitu ya. Jadi tidak apa-apa, dinikmati saja. Nah, tadi setelah antri kamar mandi, terus teman-teman sholat ya. Sholat, habis sholat ngapain? Oh, sebelum subuh udah ada halaqah. Kan jam 3 tuh, jam 3. Kan sembari misalnya menunggu antrian wudhu dulu, baru nanti setelah itu menghafal, gitu kan bisa kan ya? Hafalin Qur'annya. Nah, nanti ba'da subuh sembari kita menunggu halaqah atau menunggu giliran untuk setor, bisa dicicil untuk membaca Al-Qur'an. Berapa? 2 juz. Ya. Ba'da duhur berapa juz? 2 juz. Ba'da asar 2 juz. Ba'da maghrib? Ba'da maghrib buka puasa. Ya enggak? Ada nggak di antara kalian ba'da maghrib ya teman-temannya pada makan baca Al-Quran? Masya Allah. Kan ada ya. Berarti bukan ba'da maghrib, qoblal isya. Sebelum isya sudah selesai makan, alhamdulillah. Makannya habis tarawih atau setelah maghrib? Ya, setelah maghrib. Ya nunggu tarawih kan masih ada waktu sisa sedikit tuh. Nah itu baca lagi 2 juz. Baru nanti setelah tarawih baca lagi 2 juz. Berarti berapa juz itu? 10. Masya Allah. Ustazah banyak sekali 10 juz. Boleh nggak 5 juz? Ya udah. Kalau 10 juz kebanyakan 5 juz ya enggak apa-apa. Yang penting dimulai dari sekarang. Berarti kalau tadi 10 juz khatam per 3 hari, 1 bulan dapat 10. Kalau 5 juz dapat berapa juz? Dapat 5 kali khataman, gitu ya. Insya Allah ustazah percaya kalian insya Allah bisa atas izin Allah. Maka dari itu siapkan mental kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran dari sekarang. Bukan lagi nanti kalau udah dekat Ramadan. Ya Allah. Pola baik, pola itu harus dibiasakan. Ya.
Orang yang mau ikut olimpiade, baik itu olimpiade matematika, olimpiade olahraga ataupun yang lainnya, maka persiapannya 2 bulan sebelumnya. Persiapan latihan, persiapan lari di lapangan, persiapan mentalnya. Nah, kita di antara persiapan mental kita adalah yang kedua tadi, yang pertama meluruskan niat, yang kedua adalah memiliki mental tangguh. Ya, tangguh, memiliki mental pejuang. Ya. Karena anak-anak santriwati itu harus punya mental pejuang, harus punya mental tangguh, bukan mentalnya orang-orang yang terbiasa mengeluh, bukan. Ya. Kita sudah pernah mendengar kalimat manjadda wajad. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh, maka insya Allah berikan apa? Kesuksesan. Maka dari itu teman-teman, mulai sekarang dibiasakan polanya, diperjuangkan, minta kepada Allah kemudahan agar Allah membiasakan diri kita setiap hari untuk bisa tilawah Al-Quran dan murajaah. Ya, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami tunjukkan jalannya. Lihat, orang yang bersungguh-sungguh meniti apa yang diperjuangkan, maka Allah akan mudahkan. Sudah, tinggal kita mau nggak dikurangi ngobrolnya sama teman-teman, dikurangi ketawa-ketawanya sama teman-teman. Ya, kalau kemarin-kemarin habis makan ngobrol, berarti sekarang harus mempersiapkan mental untuk banyak-banyak ngobrolnya dengan Al-Quran. Nah, itu tuh harus ada tuh. Ya, karena apa? Biasanya ujian terberat anak pondok itu biasanya ya, apalagi bagi kaum wanita itu tidak sadar menyia-nyiakan waktu dengan banyak ngobrol dengan teman. Tidak sadar menyia-nyiakan waktu karena seringnya kita tidak produktif dalam mengelola waktu itu. Ya. Jadi dulu Ustadzah punya teman dulu waktu di pondok. Ustadzah ingat betul ya, temen itu tuh terkenal ketua geng. Tahu ketua geng? Kalau di Al-Furqan nggak ada geng-gengan ya. Alhamdulillah. Dulu Ustadzah ada, zaman dulu waktu masih di pondok. Ada seorang teman Ustadzah itu dia terkena ketua geng, Masya Allah. Nah, hobinya apa? Hobinya kalau habis makan dikumpulin ya anggotanya. Dikumpulin anggotanya, diajak ngobrol lama gitu ya, Masya Allah. Dan itu Masya Allah membuang-buang waktu. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah berikan kepada kita keluasan waktu, tidak terikat dengan seseorang. Ya. Jadi di antara persiapan bulan Ramadan teman-teman, di samping bersungguh-sungguh, juga yang ketiga adalah siap untuk menyendiri. Nah, ini mental yang harus kita siapkan. Siap untuk menyendiri itu bukan berarti akhirnya kita menangis, bukan. Tetapi jadikan menyendirinya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya lebih banyak dihabiskan dengan Allah daripada dengan manusia itu sendiri. Dan itu kebiasaan para ulama salaf. Para ulama salaf zaman dahulu kala kalau sudah berada di bulan Sya'ban, mereka yang tadinya jualan mulai menggulung tikarnya, mulai menutup tokonya, mulai menjauh sejenak dari dunia. Mereka mulai memfokuskan mental mereka untuk menyambut bulan Ramadan. Maka persiapkan diri kita semuanya untuk nanti persiapan bulan Ramadan tidak banyak bergaul dengan makhluk, tapi banyak bergaul dengan Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya. Kita harus berjuang. Ustazah, nanti kalau aku menyendiri baca Al-Quran dikira teman-teman aku sok suci, sok nggak mau bergaul. Ya akhwat, hidup di dunia itu tidak terlewatkan dari komentar orang. Nggak usah diambil pusing.
Ya, jadi kalian harus siap mental. Kalian sedang belajar. Di sini tuh sedang belajar. Diibaratkan di pondok pesantren ini seperti sebuah tatanan masyarakat, gitu ya. Kalau kita terbiasa memasukkan omongan orang ke hati kita, maka ketika kita nanti bergaul dengan masyarakat, tetangga kita bilang A, tetangga kita bilang B, tetangga kita bilang C kepada kita, kita down. Ya. Milikilah sikap pejuang, milikilah sikap kadang tidak perlu diurusin omongan orang. Toh kita nanti akan dikubur sendirian, menghadap Allah sendirian, dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi khusus untuk bulan Ramadan, menyendiri dengan Allah itu adalah jalan yang paling selamat, gitu ya. Jangankan di pondok pesantren ya teman-teman. Di Masjidil Haram ketika hari i'tikaf bulan Ramadan, itu enggak semuanya juga baca Al-Qur'an. Ya. Terkadang banyak juga orang-orang yang belum diberikan taufik oleh Allah. Banyak yang akhirnya ibu-ibu, ya entah itu dari negara Indonesia maupun dari negara lain, yang ketika seharusnya di malam-malam bulan Ramadan itu memperbanyak membaca tilawah Al-Quran, justru apa? Justru ngobrol dengan teman-teman yang lainnya. Ya. Dan ini merupakan ujian tersendiri. Maka dari itu teman-teman, mintalah, jujurlah kepada Allah. Ya Allah, siapkan mental saya. Ya, jangan kita terlalu baper ketika kita harus menyendiri dan ketika kita tidak banyak bergaul dengan manusia di bulan Ramadan, karena Ramadan itu waktunya terbatas. Ramadan itu waktunya apa teman-teman? Terbatas. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Biasanya orang-orang yang tidak menyiapkan mental dari awal akan menghadapi bulan Ramadan seperti hari-hari biasa, dan nanti ketika berada di penghujung Ramadan baru kemudian menyesal. Ya Allah, kenapa dari awal bulan Ramadan aku tidak berjuang? Ya, kenapa dari bulan Sya'ban saya tidak mau berjuang? Subhanallah. Maka dari itu, mumpung kita belum masuk bulan Sya'ban, ayo kita bersama-sama berjuang. Kita bersama-sama menyiapkan mental kita bahwa nanti di bulan Ramadan saya pengen lebih banyak menyendiri bersama Allah, menyendiri bersama Al-Quran dibandingkan banyak bergaul dengan manusia. Baik. Kemudian yang selanjutnya, poin yang selanjutnya, persiapan spiritual. Kalau tadi persiapan mental, ya dengan meluruskan niat, dengan menyiapkan mental pejuang. Juga yang ketiga adalah menyiapkan mental kita tidak banyak ya bergaul dengan manusia. Sekarang persiapan spiritual. Seperti apa? Di antaranya persiapannya adalah yang pertama, memperbanyak berdoa kepada Allah. Bagaimana Ustazah doanya? Allahumma sallimni Ramadan wa sallim li tasliman. Kalau pakai nahnu, Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana tasliman. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Karena enggak semua hamba Allah, teman-teman, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Ada yang besoknya Ramadan hari ini diwafatkan. Ada yang awalnya sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, ternyata Allah belum takdirkan untuk bertemu dengan Ramadan. Besoknya Ramadan malamnya Allah wafatkan. Maka di antara persiapan spiritual kita adalah memperbanyak berdoa. Apa tadi doanya? Yuk dibaca bareng-bareng. Allahumma ya, Masya Allah. Jadi kita berdoa sama Allah, minta agar kita disampaikan sampai bulan Ramadan dalam keadaan Allah berikan keselamatan. Ya, dalam keadaan Allah sehatkan badan kita. Baik, yang kedua, bagaimana persiapan spiritualnya? Banyak-banyak baca buku. Nah, di Al-Furqan ada perpustakaan enggak ya? Ada. Coba nanti para ustazah dilihat kembali
adakah buku-buku yang berkaitan dengan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama menjalani Ramadan? Nah, ini penting nih, ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka memiliki akhlak yang sangat luar biasa bagaimana mengisi bulan-bulan Ramadan mereka dengan sungguh-sungguh. Itu kita baca tuh kisah-kisahnya, ya. Dan insya Allah ketika kita membaca kisah para sahabat Nabi, ketika kita banyak membaca kisah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, bagaimana karimnya, dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, bagaimana Rasulullah bersama Jibril senantiasa mengulang-ulang Al-Quran ya di bulan Ramadan. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati wafat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang Al-Quran ini 2 kali. Nah, dari sana kita bisa banyak mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya para sahabat Rasulullah SAW dan para ulama-ulama salaf, mereka bersungguh-sungguh dalam mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baik amal saleh. Jadi persiapan spiritualnya adalah banyak membaca buku. Ya, alhamdulillah Allah selamatkan kalian dengan tidak membawa HP. Itu Masya Allah, itu kebaikan. Ya, jadi disyukuri, alhamdulillah Allah selamatkan hamba untuk tidak banyak nyekrol HP. Itu alhamdulillah. Ya, rasa bahagia itu harus ada ya. Ya, gimana biar kita bisa semangat? Ya tadi banyak baca-baca buku kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah Rasulullah SAW dalam membersamai Ramadan. Yang ketiga, teman-teman, apa yang harus kita lakukan ya dalam spiritual persiapannya adalah memperbanyak ibadah puasa itu sendiri. Ini persiapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada kita. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kata beliau, Rasulullah itu tidak pernah berpuasa selain bulan Ramadan sebanyak beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi teman-teman, bentar lagi kita mau menghadapi bulan Sya'ban. Nggih mboten? Iya enggak? Iya. Maka mulai sekarang mumpung masih di bulan Rajab, teman-teman harus punya semangat. Di bulan Sya'ban nanti mau puasa apa? Mau puasa Senin Kamis kah? Puasa sunnahnya? Atau mau puasa Daud? Puasa Daud itu sehari puasa, sehari berbuka. Ya itu boleh, silahkan. Ustazah, kalau memperbanyak puasa boleh di bulan Sya'ban? Boleh. Dan itu adalah persiapan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi Masya Allah ya teman-teman, Rasulullah itu teladan bagi kita semuanya. Rasulullah itu senantiasa berpuasa dan puasanya beliau tuh paling banyak di bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Ya. Ustazah, tapi kan kita belajar, tapi kan kita menghafal Al-Quran, kadang lapar, apalagi di sini cuacanya dingin, gitu nggak teman-teman? Ada nggak yang merasa gitu? Ada. Nah, yang menguatkan kita itu bukan makanan, yang menguatkan tubuh kita itu Allah. Kalau Allah sudah kuatkan kita, iman kita naik, maka insya Allah kita nggak lapar dalam berpuasa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya seandainya Ustazah saya belum bisa untuk berpuasa, boleh nggak saya istiqomahkan amal solih yang lain selain berpuasa? Boleh, silakan. Apa misalnya mulai sedekahnya diperbanyak, ya, mulai zikirnya diperbanyak, mulai kita untuk ibadah salat malamnya diperbanyak, salatnya dipanjangkan, rukunya dipanjangkan, sujudnya dipanjangkan. Itu merupakan persiapan spiritual. Ya, jangan sampai kita nggak pernah salat malam, datang bulan Ramadan tarawih, imamnya baca 2 juz nggak kuat. Ya, di sini kalau bulan Ramadan semalam berapa juz? 1 juz. Ya, Masya Allah, 1 juz itu bagi santriwati insya Allah ringan, insya Allah ya. Jadi dinikmati. Tapi berat Ustazah kalau yang nggak pernah
berdiri lama gitu ya. Kalau biasanya berdiri sholat bacanya apa di sini paling panjang di Al-Furqan surat apa? Kalau sholat paling panjang surat apa? Satu rakaatnya sajdah kalau hari Jumat, atau surat apa? Satu halaman paling banyak itu. Satu rakaat. Satu lembar. Ini gimana? Ada yang satu halaman, ada yang satu lembar. Satu lembar itu berarti 2 halaman. Satu halaman itu kan satu. Ya. Satu lembar. Satu halaman. Oke. Satu halaman berarti satu kali sholat 1 lembar, kan 2 rakaat yang dibaca, gitu ya. Oke, berarti kalau 1 juz di sini tarawihnya berapa? 11. Berarti 3 witir ya? Gitu enggak? 11 dikurangi 3 berapa? 8. Berarti 8 itu 1 juz. Atau 11 itu 1 juz? 8 1 juz. Berarti sekali berdiri berapa? 1 lembar kurang. Kalau 1 lembar nanti dia 1 juz itu 10 lembar. Hah? Oh, salat isanya 1 lembar. Oke, baik. Berarti 1 rakaat 1 lembar. Masya Allah, Allahumma barik. 1 lembar bagi teman-teman yang sudah terbiasa tahajudnya 2 lembar, Masya Allah, itu akan lebih mudah. Masya Allah. Ustazah, emang ada orang yang tahajud 2 lembar? Ada. Ya, kenapa? Karena ya akhwat, ya perlu diperhatikan. Karena tugas para penghafal Al-Quran seumur hidupnya adalah murojaah. Dan cara murojaah yang lebih efektif dipakai untuk sholat. Ya, teman-teman yang punya hafalan Al-Quran 5 juz, berarti sehari minimal murojaahnya 1 juz. Ya, teman-teman yang punya hafalan Al-Quran 30 juz, 1 hari minimal 5 juz. Ya, teman-teman yang punya hafalan Al-Quran 10 juz, 1 hari minimal 1,5 juz. Kan begitu? Ya, baik. Dan ini persiapan spiritual. Baik, kemudian yang ketiga adalah persiapan fisik. Ya. Apa saja yang perlu dipersiapkan ya akhwat? Persiapan fisik. Di antaranya, teman-teman, yang pertama menjaga pola makan. Nah, ini penting nih, menjaga pola makan. Maksudnya bagaimana ustazah? Ya akhwat, tubuh ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita makan akan masuk ke dalam tubuh kita dan mempengaruhi kesehatan kita setelah pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak santriwati, dia kalau bisa ya jangan terlalu banyak makan makanan yang manis, dikurangi makan makanan yang manis, kalau bisa ditinggalkan, itu lebih baik. Kenapa? Karena makan makanan yang banyak mengandung gula itu akan menurunkan imunitas, pasti itu. Jadi yang biasanya jajan ya, makan makanan yang manis itu dikurangi. Ya. Cemilan santriwati itu apa coba? Coba Ustazah pengen tahu. Kalian kalau nyemilnya apa? Hah? Coba cemilannya apa? Perwakilan. Jujur. Siapa yang mau perwakilan? Terus apa lagi? Permen. Terus? Manis nggak tuh bembeng? Regal manis nggak? Permen? Manis. Terus minumnya apa minumnya? Selain air putih. Es teh manis nggak? Es teh manis. Apalagi tadi sudah minumnya seblak.
tambah lagi sebelah. Masya Allah. Nih, ya. Ustazah izin menyampaikan begini teman-teman, akhwati fillah, anak-anakku yang Ustazah cintai, cemilan favorit penghafal Al-Quran itu diantaranya adalah kismis. Iya, ada yang punya kismis di kamarnya? Nggak ada? Oh ada, alhamdulillah. Di koperasi ada kismis nggak? Nggak ada. Usul mana ustazahnya di sini? Mana ustazahnya? Nanti setelah kajian ini selesai, tolong bilang ke pihak koperasi siapkan kismis. Ya, nanti insya Allah laris manis ya. Kemudian yang kedua, cemilan anak-anak pondok santriwati selain kismis itu kurma. Ada yang bilang ustazah kurma kan manis, gitu ya. Ya pilih kurma yang nggak begitu manis kan ada. Ya, ada kurma itu ada yang manis banget, ada yang nggak begitu manis. Kemudian teman-teman, nih, coba dengarkan baik-baik. Yang namanya santriwati, makanannya kalau pengen hafalannya kuat, jangan banyak makan yang terlalu pedas. Seblak itu ada cabenya nggak? Oh, seblak ada cabenya. Enak nggak kalau makan seblak nggak pakai cabai? Nggak enak. Katanya pengen kuat hafalannya, tapi makannya seblak. Ya. Jadi kita harus berjuang. Ustazah boleh nggak makan seblak? Boleh, tapi nggak tiap hari. Nah. Seminggu sekali boleh boleh ya. Ustazah paham anak pondok itu kadang pengen makan sehat tapi nggak ada gitu kan ya. Iya katanya. Ya sudah, enggak apa-apa, makan sepekan sekali atau nanti minta tolong kalau uminya nengok, kalau ayahnya nengok, abinya nengok, tolong umi abi bawakan kismis, bawakan kurma. Jangan umi abinya tengok bawakan list pertama beng-beng gitu ya. List kedua apa? Makroni. List ketiga apa ya biasanya teman-teman? Buah luar biasa. Apa Pak? Biasanya kalian minta apa tuh snacknya ke orang tua? Coklat. Ya Allah, itu udah manis semua. Ya. Jadi ingat ya, jangan nih hari-hari ini jangan terlalu banyak makan makanan yang manis, yang mengandung banyak gula. Tapi makanlah makanan yang itu menyehatkan untuk tubuh kita, gitu ya. Baik, sudah makanan oke? Baik. Kemudian Minuman teman-teman yang terbaik bagi santriwati adalah air zam-zam. Tenang. Begini. Ustazah nggak punya air zam-zamnya, minta dulu sama Allah, ya Allah berikanlah aku air zam-zam, gitu ya. Nah, atau nanti minta ke orang tua, Bun, kalau nengok tolong bawain air zam-zam 1 liter aja, gitu. Itu Ustazah air zam-zam mau diapain Ustazah? Buat mandikah? Bukan. Ya, air zam-zam itu teman-teman, akhwati fillah, kalau kita minum itu akan Allah berikan apa yang kita niatkan, gitu loh. Jadi kalau untuk para penghafal Al-Quran, kalau pengen dikuatkan tubuhnya oleh Allah, minum zam-zam sedikit-sedikit aja. Karena itu 1 liter untuk 2 bulan sampai pulang nanti, gitu ya. Berarti minumnya sedikit-sedikit aja. Kita berdoa, ya Allah, dengan minum air zam-zam ini, ya Allah, masukkanlah tubuh hamba ke dalam surganya. Amin. Ya Allah, dengan minum zam-zam ini, ya Allah, jauhkan tubuh hamba dari api neraka.
Ya Allah, dengan minum air zam-zam ini sehatkanlah tubuh hamba. Ya Allah, dengan minum air zam-zam ini kuatkanlah hafalan hamba. Masya Allah, keren. Ya, jadi kita itu punya, teman-teman, harus punya minuman yang sehat, halal dan thayyib, dan makanan yang halal dan thayyib. Itu persiapan fisik. Yang kedua, persiapan fisik adalah jangan banyak makan makanan yang mengandung minyak. Ya Allah, gorengan itu nomor 1. Ada nggak yang suka gorengan di sini? Ada nggak yang nggak suka gorengan? Yakin ada? Tadi siapa yang angkat tangan nggak suka gorengan? Kasih mic. Namanya siapa, Mbak? Siapa? Oke, kenapa nggak suka gorengan? Ayo. Hah? Kenapa? Karena berminyak. Berarti selama ini nggak makan gorengan? Makan juga tapi sedikit ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Atau tergantung gorengan ya? Ya, tergantung gorengannya. Jadi nih teman-teman akhwati fillah, kita kalau baca Al-Quran itu kan butuh nafas yang panjang. Kita kalau baca Al-Quran itu butuh sehat, butuh tenggorokan yang sehat. Maka diantara persiapan fisiknya jangan banyak makan makanan yang banyak mengandung minyak. Kalau bisa makannya rebus-rebusan. Nih, di luar pondok sana, di luar sana, rebus-rebusan tuh sudah menjadi makanan favorit. Ya, iya. Apa jagung rebus, telur rebus, apalagi kacang rebus, pisang rebus. Nah itu tuh bagus tuh. Ya. Nanti insya Allah pondok menyiapkan kalian rebus-rebusan. Pengen dah? Amin. Katanya Masya Allah. Malah lebih hemat buat pondok daripada pakai minyak, lebih baik pakai rebus-rebusan. Gitu ya. Siap teman-teman makan rebus-rebusan? Masya Allah. Siap katanya Ustazah. Masya Allah. Baik. Kemudian yang kedua, ingat-ingat persiapan fisiknya apa? Olahraga. Nah, persiapan fisik santriwati dalam menghadapi bulan Ramadan adalah olahraga. Coba Ustazah tanya, di sini olahraga setiap hari atau setiap pekan? Setiap pekan? Oh, baik. Berarti cari olahraga yang ringan. Ya, minimal kita itu ya di dalam sehari sekali yang namanya peregangan. Apa namanya? Peregangan. Belajar gimana tuh peregangan. Dan peregangan tuh nggak membutuhkan alat, nggak membutuhkan lapangan. Kita bisa ya bergerak, tetapi gerakannya itu teratur, nggak asal. Teman-teman, Ustazah saya sudah olahraga peregangan, lo ngapain Mbak? Naik turun tangga 10 kali. Ya itu bukan peregangan namanya. Ya betul olahraga, tapi bukan itu yang dimaksud. Jadi peregangan itu teman-teman ada ilmunya sendiri. Dan kalau kita sudah bisa membiasakan setiap hari peregangan, insya Allah badan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau minimal teman-teman, kalau belum bisa peregangan karena belum tahu ilmunya, minimal banyak jalan kaki dan jangan mager. Dah. Gimana jalan kaki kan nggak boleh keluar pondok, ngiteri lapangan. Ya, di sini ada lapangan dah? Ada. Nih, kalau yang biasa mager, terus jalan kaki pertama-tamanya tuh capek-capek, tapi enggak apa-apa, dinikmati. Zaman sekarang banyak orang yang memilih untuk berjalan kaki biar lebih sehat. Teman-teman yang ada di pondok ini jangan kalah, enggak apa-apa. Ya tiap hari habis sarapan, ya ada waktu sedikit 5 menit, ya jalan kaki muteri lapangan. Ya bismillah.
Diniatkan bukan untuk macam-macam, tapi diniatkan untuk persiapan Ramadan agar tubuh lebih fit, agar tubuh lebih sehat. Alhamdulillah kalau teman-teman ada yang meniatkan, Ustazah saya niat pengen umroh, Masya Allah di bulan Ramadan. Jadi jalan kaki itu adalah persiapan untuk ibadah umroh. Alhamdulillah. Begitu ya insya Allah ya. Jadi kita sudah belajar untuk bulan Ramadan ini persiapannya persiapan mental, persiapan spiritual, dan persiapan fisik. Baik, insya Allah cukup. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.